Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Encep Sidik Ramdhani, mahasiswa kelas A25 di Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Pada video pembelajaran kali ini ditujukan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi pembelajaran di era digital, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Hanung Sito Rohmawati, Magister Humaniora. Nah, di sini saya akan membahas sedikit materi tentang zakat. Untuk itu, simak baik-baik ya untuk materi pembahasannya, agar apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang zakat, alangkah baiknya kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan zakat. Mari kita simak bersama-sama untuk pengertian zakat. Pengertian zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan umat Islam wajib mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, jadi kita sebagai umat Islam apabila sudah memenuhi atau sudah mencapai nisab zakat, kita wajib mengeluarkan zakat tersebut. Yang dimana tujuannya adalah untuk mensucikan atau membersihkan harta yang kita miliki. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian zakat, di sini kita akan membahas terkait kategori zakat. Pada dasarnya umat Islam memiliki 5 rukun Islam. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat berpuasa, dan kelima pergi haji ke Baitullah bagi setiap umat Islam yang mampu. Pada umumnya, zakat terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada zakat fitrah, dan yang kedua ada yang dinamakan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam, perempuan maupun laki-laki, yang harus dibayar pada bulan Ramadan. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta, diantaranya seperti uang, emas, dari hasil perdagangan, dan sebagainya. Kemudian zakat ini dikeluarkan bertujuan atau dimaknai sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang yang kurang mampu. Dan membayar zakat ini bertujuan untuk supaya orang yang kurang mampu merasakan makna kemenangan di hari Idul Fitri, meskipun mereka tergolong orang yang kurang mampu. Nah, untuk selanjutnya ada yang dinamakan ketentuan zakat fitrah. Nah, jadi untuk zakat fitrah sendiri mempunyai beberapa ketentuan, yang mana semua ketentuan ini kita harus penuhi. Yang pertama, zakat fitrah wajib dikeluarkan bagi setiap jiwa muslim yang hidup pada bulan Ramadan dan memiliki kelebihan rezeki. Kemudian untuk yang kedua, besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau sama dengan 3,5 liter makanan pokok per jiwa. Kemudian yang ketiga, untuk ketentuan zakat fitrah, yaitu zakat fitrah bisa dibayarkan dalam bentuk uang, yang mana uang tersebut setara dengan harga makanan pokok yang biasa kita berikan untuk ukuran zakat fitrah. Kemudian ada yang keempat, ketentuan zakat fitrah adalah waktu yang lebih baik untuk membayar zakat fitrah adalah setelah sholat subuh sebelum pergi sholat Idul Fitri.
Hanya dalam Islam itu disunahkan ya, ketika kita mau membayar zakat fitrah, lebih bagus itu sebelum kita menunaikan ibadah sholat sunat Idul Fitri. Kemudian ketentuan yang selanjutnya adalah tujuan zakat fitrah adalah untuk membersihkan diri dan membantu kelompok yang kurang mampu atau beruntung. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika kita membayar zakat itu adalah bertujuan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang-orang yang kurang mampu. Setelah kita mempelajari tentang ketentuan zakat fitrah, ada hal yang lebih penting yang harus kita pelajari dan kita lakukan sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah, yaitu niat. Yang mana sih niat untuk mengeluarkan zakat fitrah itu? Nah, di sini kebetulan saya sengaja menuliskan lafaz niat ketika kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Mari kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi sebelum kita mengeluarkan zakat, kita harus berniat dulu di dalam hati kita, supaya amal ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan pahala. Karena sudah jelas dalam hadis diceritakan atau diriwayatkan, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu amal kita itu tergantung niat kita. Nah, kebetulan untuk zakat sendiri itu adalah perbuatan atau amal yang mulia. Jadi alangkah baiknya jangan lupa kita untuk berniat karena Allah untuk mengeluarkan zakat. Pada hakikatnya kita berniat untuk membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang kita lakukan selama kita menjalankan ibadah puasa. Nah, apabila kita berbicara menyerahkan zakat, tentu ada yang harus menerima. Nah, di sini kita akan membahas siapa saja yang berhak menerima zakat. Yang pertama, ada seorang fakir. Seorang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta atau sama sekali tidak memiliki penghasilan. Kemudian yang kedua ada yang disebut miskin. Ya. Nah, orang miskin berhak mendapatkan zakat fitrah atau berhak menerima zakat. Dikarenakan orang miskin adalah orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya. Kemudian yang ketiga ada rikob. Rikob itu adalah hamba sahaya atau budak. Kemudian yang keempat ada ghorim. Ghorim adalah orang yang punya banyak sekali hutang. Meskipun ada orang yang tergolong orang yang mampu, punya penghasilan cukup, kemudian dia punya banyak hutang, dia juga berhak mendapatkan atau menerima zakat. Kemudian yang kelima ada mu'alaf, ya, yang berhak menerima zakat itu yang kelima adalah mu'alaf. Yang mana mu'alaf ini adalah orang yang baru pertama kali atau baru saja memeluk agama Islam. Tujuannya apa? Supaya orang yang baru masuk atau memeluk agama Islam merasa dihargai dan diakui oleh kita sebagai umat Islam yang sudah lama memeluk agama Islam. Kemudian yang keenam ada fisabilillah. Fisabilillah adalah seseorang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah.
ya, di jalan Allah, itu berhak mendapatkan atau menerima zakat. Kemudian yang ketujuh, ada yang disebut Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah musafir dan para pelajar perantauan. Musafir adalah seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, kemudian beliau beliau kehabisan bekal atau kehabisan ongkos. Nah, di sana kita bisa mengeluarkan zakat fitrah dan diserahkan kepada musafir tersebut karena mereka termasuk ke dalam kategori Ibnu Sabil. Atau kita juga bisa menyerahkan zakat fitrah kita atau zakat kita kepada santri, ya. Jadi yang disebut pelajar perantauan itu santri yang lagi mondok di suatu daerah. Kemudian yang terakhir ada amilin zakat atau amil zakat. Nah, amil zakat sendiri adalah orang yang diberi tugas atau yang diberi amanah oleh suatu lembaga zakat untuk supaya menampung atau menerima zakat. Kemudian hikmah dalam mengeluarkan zakat. Yang pertama, menjaga keseimbangan sosial. Dengan mengeluarkan zakat, kita bisa menjaga keseimbangan sosial dengan cara menyalurkan harta dari seseorang yang mampu kepada orang yang lain yang dikategorikan kurang mampu. Kemudian yang kedua, hikmah dari mengeluarkan zakat itu sendiri adalah sebagai pembersih dari harta kita, jiwa kita, dan hati kita. Jadi kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa dalam setiap apa yang kita miliki ada sedikit yang harus kita keluarkan untuk orang yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga, hikmah dari mengeluarkan zakat adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ada kesimpulan mengenai pembahasan materi terkait zakat, yang mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri oleh setiap muslim yang mampu, perempuan ataupun laki-laki, dengan tujuan untuk mensucikan diri kita setelah Ramadan dan membantu fakir miskin agar bisa merayakan Lebaran, agar mereka juga merasakan makna kemenangan di hari Idul Fitri meskipun mereka tergolong ke dalam orang yang kurang beruntung atau kurang mampu. Dan yang terakhir, besar dari zakat fitrah itu sendiri sekitar 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter makanan pokok per orang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua pembahasan yang baru saja kita bahas membawa manfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.